Baiklah, kalau begitu kamu harus menjadi orang yang kuat. Hanya dengan menjadi orang yang kuat kamu bisa membiarkan keluargamu menjalani kehidupan yang baik. Hanya dengan menjadi orang yang kuat kamu bisa memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam ayahmu dan mencegah keluargamu dibuli selamanya. Tuan Xiao tiba-tiba berkata dengan suara bersemangat. Alasan mengapa dia bertanya kepada Chen Hao mengapa dia ingin menjadi murid keluarga Xiao adalah karena dia ingin memahami motivasi Chen Hao. Begitu dia menguasainya, dia dapat memberi penghargaan kepada Chen Hao dan merangsang Chen Hao untuk tumbuh secepat mungkin. Saya akan melakukannya, Tuan Xiao, saya pasti akan menjadi pria yang kuat. Kata Chen Hao dengan tegas. Bagus sekali, Chen Hao, mulai sekarang, setiap kali kamu naik level, aku akan menghadiahimu 10 tael emas. Jika kamu bisa masuk 100 teratas dalam kompetisi antara sekte luar dan murid keluarga Xiao dalam waktu setengah tahun, aku akan menghadiahimu 100 tael emas. Emas, tentu saja, ini hanya hadiah pribadiku untukmu, dan keluarga Xiao juga akan menerima hadiah yang besar. Kata Tuan Xiao dengan suara yang dalam. 10 tael emas. Ketika Chen Hao mendengar apa yang dikatakan Tuan Xiao, dia membuka mulutnya karena terkejut. Konsumsi tahunan keluarga mereka hanya beberapa tael perak. 10 tael emas setara dengan 100 tael perak, yang cukup untuk keluarga mereka selama 10 tahun. Mengenai level prajurit, Chen Hao sudah memiliki konsep dasar di benaknya. Sudah 3 tahun sejak Xiao Jihan memasuki keluarga Xiao dan dia sudah menjadi prajurit tingkat 7, telah dipromosikan ke tingkat 25 penuh, yaitu 2 tingkat dan 7 tingkat. Meskipun Xiao Jihan adalah jenius nomor 1 di generasinya, karena Chen Hao menganggapnya sebagai musuh, dia harus melampauinya dan melampauinya secepat mungkin. Hanya dengan cara ini Anda dapat memenuhi syarat untuk melawannya. Tuan Xiao tahu bahwa Chen Hao memiliki kualifikasi yang sangat baik, tetapi karena Chen Hao mempraktikkan rahasia keabadian yang efeknya sangat lambat, kecepatan masuknya pasti tidak akan terlalu cepat. Misalnya, Xiao Jian mulai mengikuti Tuan Xiao ketika dia berusia 7 tahun, dan secara resmi mulai mempraktikkan rahasia keabadian ketika dia berusia 9 tahun. Sekarang dia berusia 13 tahun, dan hanya butuh 4 tahun baginya untuk maju menjadi prajurit tingkat ketiga. Ini adalah kasus rahasia keabadian yang sulit untuk dimulai dan berbeda dari keterampilan internal dan metode mental apapun. Tetapi setelah bertanya tentang situasi Chen Hao dan mengetahui bahwa Chen Hao bergegas ke puncak Gunung Tianzu dalam waktu kurang dari setengah jam, Tuan Xiao penuh dengan ekspektasi. Mungkin itu akan melebihi ekspektasinya. Adapun persaingan di antara 100 murid luar teratas keluarga Xiao, Tuan Xiao tidak menaruh harapan, dia hanya menyemangatinya. Anda harus tahu bahwa dalam ujian murid luar keluarga Xiao, selama murid luar keluarga Xiao berusia di bawah 20 tahun, mereka dapat berpartisipasi. Ada banyak orang dari semua generasi yang dapat berpartisipasi, dan persaingan serta insentif dapat dibayangkan. Ketika Tuan Xiao melihat ekspresi Chen Hao, dia diam-diam bahagia. Seorang anak adalah seorang anak kecil. Meskipun anak ini sangat pintar, pengalamannya menentukan pemikirannya. Jika dia mengetahui masa depannya, uang sangatlah sepele baginya, tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dia hanyalah seorang pejuang biasa, tetapi dengan bakat dan kualifikasinya, dia ditakdirkan untuk memulai jalur kekuatan sejati. Yang harus dilakukan Tuan Xiao adalah membuat Chen Hao mencapai alam kaisar bela diri tingkat 9 secepat mungkin. Karena hanya pemuda dengan akar spiritual dan mencapai ranah kaisar bela diri yang dapat mencapai level lebih tinggi. Bekerja keras. Kamu telah belajar di laut. Besok kamu dapat secara resmi mulai berlatih seperti murid lainnya. Saya akan memberi tahu tetua ke-6 dan mereka. Mulai sekarang, kamu hanya perlu datang ke tempat saya sebentar di pagi. Ayo. Tuan Xiao berkata ingat, kecuali teknik umur panjang, keterampilan internal dan metode mental apapun tidak boleh dipraktikkan. Ya, Tuan Xiao. Chen Hao mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Chen Hao keluar dari paviliun Wenyuan dengan penuh semangat. Besok dia bisa memulai latihan nyata. Saat ini, sekolah menengah pertama belum berakhir, dan suara membaca terdengar di dalam kelas. Mendengarkan suara lembut anak-anak, Chen Hao tidak bisa tidak berpikir jika dia tidak bertemu dengan Tuan Xiao, dia pasti sudah berada di kelas SMP saat ini. Bagaimana kamu bisa mulai berlatih besok jika kamu belajar dengan anak-anak itu? Baru pada saat inilah suasana hati kelabu Chen Hao, yang telah menderita perlakuan tidak adil sejak dia memasuki keluarga Xiao, benar-benar membaik. Dia berjalan perlahan, mengagumi gedung-gedung megah dan pemandangan indah keluarga Xiao di sepanjang jalan,
dari waktu ke waktu, dia bertemu dengan para pelayan keluarga Xiao yang memandangnya dengan heran. Saya tidak mengerti mengapa murid keluarga Xiao lainnya berlatih, tetapi pemuda ini berkeliaran dengan santai. Tanpa sadar, Chen Hao berjalan di dekat arena seni bela diri. Teriakan keras terdengar di telinga Chen Hao. Mendengarkan suara ini, Chen Hao menjadi sedikit bersemangat. Saya akan mulai berlatih besok. Setiap kali saya naik level, Tuan Xiao akan menghadiahi saya 10 tael emas. Dengan 10 tael emas, ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan saya akan bisa makan dan memakai pakaian yang bagus. Haha, memikirkan hal ini, Chen Hao tidak bisa menahan tawa. Xiao Ling'er dan yang lainnya telah berlatih selama sehari. Selagi mereka masih berlatih, saya akan pergi dan melihat-lihat agar saya dapat mengetahui apa yang telah mereka pelajari hari ini sehingga saya dapat mengikuti mereka besok. Chen Hao mendengarkan apa yang datang dari lapangan pencaksilat. Mendengar suara latihan pencaksilat, ia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju arena pencaksilat. Di arena seni bela diri yang besar, ada total 200 orang, dibagi menjadi beberapa kam. Ada yang berlatih tinju, ada yang memegang pedang, dan ada yang bertarung teriak, dan Taoisme melambangkan fluktuasi kekuatan Yuan dalam berbagai warna di tingkat prajurit membuat darah Chen Hao mendidih karena kegembiraan. Chen Hao melihat sekilas 3 kelas murid generasi siang. Ketiga kelas berdiri dalam 3 formasi persegi. Semua orang berjongkok dan tidak bergerak. Semua orang berkeringat formasi, siapapun yang membuat sedikit perubahan postur akan disambut oleh cambuk tanpa ampun dari instruktur. Dengan celepuk, seorang gadis jatuh ke tanah. Chen Hao tiba-tiba terkejut. Gadis yang terjatuh itu tidak lain adalah Ling'er kecil kurus. Berdiri, instruktur bernama Xiao Qianrui berkata dengan dingin, kamu harus bertahan selama 1 jam hari ini, dan masih ada 10 menit terakhir. Jika kamu tidak ingin ketinggalan, gunakan saja kekuatanmu. Xiao Xiangling, berdiri, naik, bang. Cambuk kulit hitam itu langsung mengenai Xiao Ling'er seperti binatang. Ling'er kecil, yang sudah basah oleh keringat, seluruh tubuhnya gemetar, mengertakkan gigi, dan berdiri dengan gemetar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini, Chen Hao juga tidak menyangka bahwa budidaya keluarga Xiao akan begitu kejam. Chen Hao dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing remaja ini mengatupkan gigi dan berusaha bertahan. Keringat mereka mengucur seperti hujan, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Sangat sedikit orang, hampir semua orang memiliki bekas cambuk di tubuhnya, terutama Ling'er kecil. Namun, yang membuat Chen Hao aneh adalah bahwa di seluruh bidang seni bela diri, kecuali 3 kelas generasi Xiangzi, yang lain tampaknya tidak sesuai dengan generasinya generasi, dan usia mereka juga berbeda. Apalagi Chen Hao tidak melihat Xiao Jian, Xiao Jihan dan lainnya di tengah kerumunan. Chen Hao tidak tahu bahwa keluarga Xiao memiliki lebih dari 1 arena seni bela diri. Lapangan pertunjukan pencaksilat ini khusus digunakan untuk murid baru dan murid di bawah tingkat pencaksilat. Murid keluarga Xiao dari tingkat prajurit hingga seniman bela diri menggunakan arena seni bela diri lain. Anda juga dapat menemukan tempat untuk berlatih sendiri, mencapai puncak master seni bela diri kelas 9, dan berlatih keras untuk menjadi murid dalam keluarga Xiao. Lebih dari 10 menit kemudian, ketiga instruktur dari generasi Xiangzi mengumumkan berakhirnya pelatihan pada waktu yang bersamaan. Tiba-tiba, kecuali beberapa remaja, semua orang duduk di tanah. Jangan lupa untuk berlatih teknik pernapasan penyu di malam hari. Ketiga instruktur berkata kepada muridnya satu demi satu. Ling'er kecil sedang berbaring telentang, seluruh tubuhnya sakit, dan dia sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa murid-murid keluarga Xiao luar biasa. Pada latihan pagi hari, semua murid generasi Xiangzi hanya mempelajari beberapa keterampilan dasar sederhana seorang seniman bela diri. Pagi harinya, mereka belajar di sekolah yang relatif santai. Sore harinya awalnya sangat santai, instruktur hanya mengajarkan keterampilan batin kungfu pernapasan penyu yang tidak sulit untuk dipelajari. Tapi saat terakhir berdiri diam adalah yang paling menyakitkan. Jika bukan karena marah pada ayahnya, Ling'er kecil tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Beberapa menit kemudian, beberapa remaja berdiri satu demi satu dan perlahan meninggalkan arena pencaksilat. Tapi Xiao Ling'er masih belum memiliki kekuatan apapun. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Sebagian besar orang yang tergeletak tak bergerak di tanah adalah beberapa saudara perempuan terakhir yang dikenal Xiao Ling'er. Beberapa orang saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Perempuan memang pada dasarnya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Namun, dengan latihan lebih lanjut,
kelemahan ini akan menjadi tidak signifikan. Bagi para pejuang, Yuan Li adalah faktor penentu sebenarnya. Setelah beberapa saat, hanya Xiao Ling Er dan yang lainnya yang tersisa di seluruh arena seni bela diri. Kecuali Xiao Ling Er, semua orang duduk dan tertawa pelan. Chen Hao, yang bersembunyi di sudut tersembunyi di samping arena seni bela diri, berjalan menuju Xiao Ling Er dan yang lainnya. Hei, Xiang Hao ada di sini. Seorang gadis pertama kali melihat Chen Hao dan berkata sedikit terkejut. Setelah seharian bergaul, mereka semua mengetahui situasi Chen Hao melalui mulut Xiao Ling Er. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah konspirasi Xiao Jihan melawan Chen Hao, dan mereka mengira itu adalah perlakuan khusus yang dinikmati di tempat terakhir. Halo, Chen Hao sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyuman di wajahnya. Setelah menyapa gadis-gadis itu, dia langsung menemui Xiao Ling Er, yang menatapnya dengan heran. Xiao Ling Er, kamu baik-baik saja, kata Chen Hao prihatin. Tidak apa-apa, kenapa kamu ada di sini? Saya sudah lama berada di sini, dan saya melihat Anda terjatuh dan dicambuk oleh instruktur. Apakah Anda lelah? Saya membantu Anda berdiri. Yah, aku sangat lelah, bukan lelah biasa, sangat lelah. Xiao Ling Er tampak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat senyum cerah di wajah Chen Hao, dan segera mendapatkan kembali kewaspadaannya. Tolong, dia duduk dan berkata, kamu belum menjawabku, kenapa kamu ada di sini? Haha, aku bisa berlatih denganmu besok. Jadi, izinkan aku melihatnya dulu, kata Chen Hao sambil tersenyum, dan siapapun bisa melihat kegembiraan di matanya. Usianya belum genap 12 tahun, dan dia terlihat sangat tampan dengan pakaian seragam keluarga Xiao. Apalagi dengan senyuman di wajahnya, membuat mata beberapa gadis menatap lurus. Anak laki-laki dan perempuan berusia 12 atau 13 tahun sudah mengembangkan konsep laki-laki dan perempuan, yaitu usia dimulainya cinta. Ah, benarkah? Bukankah maksudmu? Chen Hao yang sederhana tidak punya rencana, semua emosinya tertulis di wajahnya, dan dia akan mengatakan apapun yang ada di hatinya. Ketika dia memberitahu Xiao Ling Er dan para gadis tentang pengalamannya sehari-hari, semua orang berbahagia untuknya. Tentu saja, Chen Hao tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kaligrafi dan lukisan misterius, buah King Feng, dan rahasia keabadian yang tidak boleh diungkapkan oleh Tuan Xiao. Setelah beristirahat sebentar, Chen Hao kembali ke asrama bersama para gadis. Gadis-gadis itu mengambil satu set pakaian dan perlengkapan mandi dan menuju ke pemandian kolektif untuk mandi. Setelah seharian berlatih, mereka berlumuran keringat dan pakaian putih mereka hampir menjadi hitam. Bagi gadis-gadis yang suka kebersihan, hal ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Saat tumbuh dewasa, Chen Hao tidak tahu seperti apa pemandian itu. Itu selalu merupakan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baskom berisi air dan handuk. Tidak berlatih sama sekali hari ini dan merasa segar kembali. Namun, atas undangan para gadis, dia tetap membawa pakaian dan perlengkapan mandinya dan pergi bersama mereka untuk melihat seperti apa pemandian itu dan mengenalnya. Pemandian yang khusus dibangun oleh keluarga Xiao untuk murid luar ini terletak di tengah-tengah area asrama beberapa generasi murid luar keluarga Xiao. Saat ini, sebagian besar murid baru saja selesai berlatih, dan itu adalah masa puncak mandi. Namun pemandian keluarga Xiao berukuran sangat besar dan mampu menampung ratusan orang yang mandi dalam waktu bersamaan. Chen Hao mengikuti Xiao Ling Er dan yang lainnya ke pintu masuk pemandian. Xiang Hao, kamu tidak perlu menunggu kami setelah kamu mandi. Sampai jumpa di asrama dan kita akan pergi makan malam bersama. Xiao Ling Er berkata kepada Chen Hao sambil dia dan gadis-gadis lainnya berjalan menuju pemandian anak perempuan yang relatif kecil di sebelah kanan. Oke, Chen Hao menjawab dan mengikuti anak laki-laki yang sedang berbicara dan tertawa ke pemandian anak laki-laki di sebelah kiri. Bukankah itu anak malang itu? Ketika Chen Hao baru saja memasuki pintu pemandian anak laki-laki, 5 atau 6 murid generasi yang beruntung muncul di belakangnya, dan salah satu dari mereka berbisik. 5 atau 6 orang ini secara mengejutkan adalah pengikut yang bersama Xiao Jihan pada siang hari. Kebetulan sekali, awalnya aku bilang aku akan bertemu dengannya untuk bersenang-senang, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Hehe, hari ini, di depan banyak orang, kamu tidak berani memberikan wajah bos kami. Kamu benar-benar mencari kematian. Ayo pergi, saudara. Mereka, yang lain menatap punggung Chen Hao dengan mata jahat dan berkata. Chen Hao berhenti sebentar. Orang lain tidak bisa mendengarnya, tapi dia mendengarnya. Cahaya terang melintas di matanya yang jernih. Setelah jeda sebentar, dia berjalan ke pemandian dengan mantap lagi.
Takut. Chen Hao tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Sejak dia melukai anak laki-laki pengganggu ketika dia masih kecil dan membawa bencana bagi keluarganya, Chen Hao tidak pernah bertengkar dengan siapapun, bukan karena dia takut dipukuli, tetapi karena dia takut menyakiti keluarganya lagi. Diintimidasi dan dipukuli, dia hanya bisa menahannya dalam diam. Namun, ia tahu bahwa tubuhnya berbeda dengan anak-anak lain karena ia tidak takut dipukul. Jika tongkat yang sama mengenai dirinya dan Ergouzi akan kesakitan selama beberapa hari dan tidak akan pulih, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk tidak merasakan ketidaknyamanan. Luka yang sama pada orang lain mungkin tidak akan sembuh dalam 10,5 bulan, tapi di tubuhnya, luka itu bisa hilang dalam beberapa jam tanpa bekas. Sekarang dia adalah murid keluarga Xiao, dia tidak perlu khawatir akan kerugian apapun bagi keluarganya. Lalu bagaimana jika level prajurit mereka tinggi? Orang baik akan diintimidasi oleh orang lain, dan kuda yang baik akan ditunggangi oleh orang lain. Tuan Xiao berkata bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari keluarga Xiao tanpa persetujuannya. Dengan dukungan ini, apa yang harus dia takuti? Setelah berulang kali diperlakukan tidak adil, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa mengalahkannya? Karena tidak dapat dihindari, meskipun Anda menggigitnya, Anda harus menggigit sepotong dagingnya. Menerima situasi secara memangui buta hanya akan memperburuk keadaan. Meskipun Chen Hao masih muda, dia bisa mengetahui hal ini. Di keluarga Xiao, dia tidak percaya bahwa mereka berani memukulinya sampai mati. Setelah mengambil kunci bernomor dari pelayan keluarga Xiao yang menjaga pintu, Chen Hao perlahan masuk ke pemandian. Setelah memasuki pintu, dia memutar layar dan menemukan ruang ganti. Ada deretan lemari di dalamnya. Chen Hao mengikuti nomor pada kunci dan berjalan ke lorong di antara dua baris lemari. Ada beberapa remaja di lorong itu, ada yang melepas pakaiannya, dan ada yang sudah keluar dengan pantat telanjang. Melihat remaja telanjang, Chen Hao, yang memasuki pemandian kolektif untuk pertama kalinya, merasa sedikit tidak nyaman. Namun, para remaja itu sepertinya tidak keberatan dan berjalan melewatinya sambil berbicara dan tertawa. Chen Hao datang ke kabinetnya. Pada saat ini, murid-murid keluarga Ji juga masuk dengan keras dan tertawa, seolah-olah mereka tidak melihat Chen Hao. Ketika mereka sampai di sisinya, mereka membuka lemari dan melepas pakaian mereka satu persatu. Dia berjalan keluar telanjang, bahkan tanpa melihat Chen Hao dari awal sampai akhir. Chen Hao, yang sudah sangat berkonsentrasi dan bersiap untuk pertempuran sengit, sedikit terkejut. Bukankah orang-orang ini akan memberinya pelajaran? Kenapa kamu pergi begitu saja? Apakah mereka tiba-tiba berubah pikiran? Sekarang mereka semua telanjang, Chen Hao juga melepas pakaiannya dan menguncinya di lemari. Namun, dia tidak melepas pakaiannya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan mengikuti mereka ke pemandian. Setelah melewati ruang ganti, sebuah kolam besar muncul di depan Chen Hao. Terdapat puluhan pipa di sekitar kolam yang terus-menerus mengalirkan air panas ke dalam kolam. Banyak remaja yang berbaring telentang di tepi kolam sambil berendam dengan nyaman di air panas. Air kolam berbau seperti tumbuhan. Di sekitar kolam besar terdapat kolam-kolam kecil berisi air jernih. Beberapa remaja mengambil air dengan baskom dan menuangkannya ke tubuh mereka sendiri. Namun, Chen Hao sedang tidak berminat untuk menghargai ini. Dia fokus pada orang-orang itu. Setelah menyaksikan mereka semua melompat ke dalam kolam besar, Chen Hao, yang mengenakan celana pendek, menemukan tempat kosong di tepi kolam besar dan melompat ke dalamnya juga. Haha, adik kecil, ini pertama kalinya bagimu. Pada saat ini, seorang pemuda berwajah kasar berbaring telentang di samping Chen Hao dengan hanya kepalanya terbuka memandang Chen Hao mengenakan celana pendek dan berkata sambil tersenyum. Ya, jawab Chen Hao. Kita semua laki-laki. Kita semua memiliki semua barang yang seharusnya kita miliki. Apa yang perlu disesalkan? Kamu akan terbiasa setelah 2 kali kunjungan. Bagaimana orang bisa mandi dengan celana pendek? Haha, kata bocah kasar sambil tertawa. Wajah halus dan tampan Chen Hao tiba-tiba memerah. Memang, dia adalah satu-satunya yang mengenakan celana pendek di seluruh pemandian. Jika kamu ingin menjadi seperti saya, rendam semuanya kecuali kepalamu ke dalam air. Air ini telah ditambahkan puluhan ramuan obat yang berharga. Selama kamu berendam selama setengah jam, betapapun lelahnya kamu berlatih, kamu akan tetap hidup dan bersemangat besok. Bocah kasar dan gila itu berkata dengan antusias. Chen Hao berkata ya dan meniru perilaku anak laki-laki yang kasar dan sombong itu, merendam seluruh tubuhnya ke dalam kolam. Air panas langsung membuat Chen Hao merasa sangat nyaman.
Kamu dari generasi Siang kan? Siapa namamu? Tanya pemuda kasar itu. Namaku, Xiao Xianghao, kata Chen Hao lembut. Namaku Xiao Jishan. Dari mana asalmu? Kota Taiping. Chen Hao tidak merasakan kebencian sedikit pun terhadap anak laki-laki yang antusias dan kasar ini, tetapi saat ini dia sedang tidak berminat untuk mengobrol. Dia hanya bisa menjawab pertanyaan anak laki-laki kasar itu dalam satu kalimat beberapa orang di seberang kolam. Meskipun mereka berjauhan dan seluruh pemandian berisik, Chen Hao pun masih bisa menangkap percakapan mereka. Kakak kedua, sepertinya tidak baik bagi kita untuk mengambil tindakan di sini. Kita pasti akan dihukum oleh pelatih kepala. Bagaimana kalau kita diam-diam? Bodoh. Setelah mengikuti kakak Jihan begitu lama, kepalamu tumbuh besar. Kamu harus menggunakan otakmu dalam segala hal, tahu? Bukankah terlalu mudah untuk mengalahkannya? Apa maksudmu, saudara kedua? Setelah mengatakan ini, pria bernama saudara kedua menunjukkan senyum bangga dan sinis di wajahnya. Setelah melihat ke arah Chen Hao, dia melambai ke beberapa orang, dan mereka segera menyatukan kepala mereka. Chen Hao sedikit mengernyit. Meskipun pendengarannya luar biasa tinggi, mustahil untuk mendengar bisikan mereka dengan jelas pada jarak yang begitu jauh dan dalam lingkungan yang berantakan. Namun, dari percakapan tadi, dia mengerti bahwa orang-orang ini sepertinya tidak sesederhana menyalahkan diri sendiri. Haha, aku merasa sedikit kepanasan saat pertama kali masuk, tapi aku segera merasa nyaman. Xiao Jishan melihat Chen Hao mengerutkan kening dan mengira itu karena dia tiba-tiba masuk ke dalam air dan tidak terbiasa dengan suhu air, jadi dia berkata, sambil tersenyum. Oh, terima kasih, saudara Jishan, kata Chen Hao lembut, diam-diam memandang ke arah orang-orang itu. Setelah beberapa saat, mengikuti bisikan saudara kedua, semua orang menunjukkan senyum sinis dan bersemangat, melihat ke arah Chen Hao dengan mata berbinar. Chen Hao dengan cepat membuang muka. Tapi dia memperhatikan setiap gerakan mereka dengan cermat dari sudut matanya. Setelah jeda lagi, dua orang berjalan keluar dari kolam dan diam-diam menatap Chen Hao. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak memperhatikan, mereka berjalan ke kolam kecil di tepi dan membilas diri dengan baskom. Setelah mandi sebentar, dia diam-diam melirik Chen Hao lagi, lalu diam-diam berjalan di sepanjang tepi pemandian dan menuju ruang ganti. Dari penampilan licik mereka, Chen Hao tahu bahwa mereka pasti melakukan sesuatu yang memalukan padanya, tapi dia ada di sini, mengapa mereka pergi ke ruang ganti? Tidak ada apapun di ruang ganti kecuali pakaian Anda sendiri. Mungkinkah kamu ingin mencuri pakaianmu sendiri? Memikirkan hal ini, Chen Hao tiba-tiba terkejut dan buru-buru melihat pergelangan tangannya. Kuncinya masih ada, dan dia merasa sedikit yakin di dalam hatinya. Akan sangat buruk jika pakaian mereka dicuri oleh mereka. Tanpa pakaian, mereka bahkan tidak akan bisa keluar dari pemandian. Namun, karena kunci ada di tangan mereka, mereka tidak berani membuka lemari. Buka saja lemarinya dan Anda akan ketahuan. Ini pasti pencurian. Mengenai pencurian, Chen Hao tahu betul bahwa hal itu dicatat dalam materi mahasiswa baru, yang merupakan salah satu aturan bagi murid keluarga Xiao. Mereka yang mencuri akan dihukum berat oleh keluarga Xiao dan bahkan mungkin dikeluarkan dari keluarga Xiao. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Chen Hao tidak bisa mengerti, tapi dia yakin kedua orang itu pasti akan menghadapinya ketika mereka keluar. Alis Chen Hao berkerut lagi, dan kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, kedua orang itu berjalan kembali dengan sikap angkuh, menatap Chen Hao baik sengaja atau tidak, dan kemudian kembali ke sekelompok orang sambil tersenyum. Kakak kedua, sudah selesai. Kalau anak itu pergi, kita akan keluar lebih awal. Hehe, serahkan pemukulan itu padaku. Aku pasti akan menghajarnya sampai habis kepala Nangui yang bahkan orang tuaku tidak mengenalinya, hahaha. Kami belum akan dihukum, saudara kedua, kamu sangat tinggi. Salah satu orang yang kembali berkata dengan sangat bersemangat. Dalam kegembiraannya, suaranya menjadi lebih keras dan mencapai telinga Chen Hao. Setelah pria itu selesai berbicara, sekelompok orang memandang Chen Hao dengan bangga dan sinis, yang sepertinya masih dalam kegelapan. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi kenapa kamu ingin menyinggung bos kami? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Saat ini, semakin banyak orang di pemandian. Beberapa pemuda keluarga Siang berjalan-jalan dengan pantat telanjang. Ada yang melompat ke dalam kolam, dan ada pula yang membasuh diri dengan baskom di pinggirnya. Orang-orang pergi ke sana dan itu sangat ramai. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba berkata ups dan memperlihatkan kepalanya, dia berbaring dengan baik dan tiba-tiba jatuh ke dalam kolam secara tidak sengaja.
Sepertinya dia ketakutan dan memercikkan banyak air dengan tangannya. Aku berdiri. Air di kolam hanya mencapai dadaku, dan aku terlihat sangat malu. Hahaha. Kemunculan Chen Hao langsung membuat semua orang tertawa. Adik laki-laki, ada apa denganmu? Xiao Jishan yang sombong menarik Chen Hao ke sisinya dan bertanya. Suaranya sepertinya terlahir dengan suara yang besar. Tiba-tiba aku sakit perut. Chen Hao menutupi perutnya dengan kedua tangan dan berkata dengan ekspresi kesakitan, saudaraku, di mana toiletnya? Aku tidak bisa menahannya lagi. Haha, Xiao Jishan tertawa terbahak-bahak, di sana. Cepat pergi, kamu tidak bisa menarikku ke dalam kolam. Setelah kamu selesai menarik, ingatlah untuk mencuci pantatmu sebelum kembali berendam. Hahaha. Kata-kata Xiao Jishan langsung membuat semua orang tertawa. Terima kasih, kakak. Chen Hao terdiam beberapa saat, tapi dia tahu bahwa Xiao Jishan hanya bercanda dengannya, jadi dia bergegas keluar sambil memegangi perutnya. Saat keluar dari kolam, celana pendeknya yang unik dan khas langsung membuat semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Orang-orang itu melihat ke arah Chen Hao, tetapi mereka tidak mencurigainya sama sekali. Menurut mereka, semua yang mereka lakukan dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimana bisa seorang anak kecil mengetahuinya? Dan mereka tidak khawatir Chen Hao akan melarikan diri. Celana pendek yang begitu terang dan mempesona adalah satu-satunya yang ada di seluruh pemandian. Hei adik kecil, mana celana pendekmu? Hahaha, aku tahu, aku pasti gagal menahannya dan buang air besar, hehe, belum berbulu, tapi kamu cukup tinggi. Berapa umurmu? Kamu tahun ini, adik laki-laki. Beberapa menit kemudian, ketika Chen Hao kembali ke kolam besar, Xiao Jishan melirik tubuh bagian bawah Chen Hao dan berkata sambil tersenyum. Chen Hao sangat malu sehingga dia segera menutupi payudaranya dan menyelam ke dalam air sambil mencicit, berkata tidak, kakak. Tidak ada orang lain yang memakainya, dan saya tidak memakainya dengan baik. Jadi, saya melepasnya. Saya, 12 tahun. Xiao Jishan memiliki kesan yang baik terhadap adik laki-laki muda yang muda pemalu dan berwajah lembut ini, karena matanya yang jernih dan murni, sederhana dan tanpa licik, dan yang lebih penting, dia juga mengandung semacam kecerdasan dan ketekunan. Xiao Jishan paling suka berteman dengan orang seperti itu. Karena dia percaya bahwa tidak peduli seperti apa dia sekarang, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan dan dapat digunakan kembali oleh keluarga Xiao. Xiao Jishan terlihat lebih tua, tetapi sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dia memiliki kepribadian yang kasar dan heroik. Budidayanya adalah yang kedua setelah Xiao Jihan di antara murid luar keluarga Xiao, dan dia adalah prajurit kelas 5. Dia bersedia membantu orang lain dan suka melawan ketidakadilan. Tentu saja, tidak ada yang berani menindasnya. Ini karena kekuatan dan identitasnya sendiri. Keturunan langsung dari keluarga Xiao, putra Xiao Gang, saudara kedua dari Xiao Ding, kepala keluarga Xiao. Jika tidak, seorang jenius seperti dia pasti akan menjadi incaran Xiao Jihan. Jika keturunan langsung dari keluarga Xiao dipromosikan menjadi murid batin sebelum usia 20 tahun, imbalan yang mereka terima tidak bertentangan dengan imbalan yang diterima oleh keturunan bukan langsung. Bagaimanapun, meskipun keturunan langsung dari keluarga Xiao harus maju selangkah demi selangkah dari murid luar, mereka dapat mempraktikkan teknik yang hanya dapat dipraktikkan oleh murid biasa setelah mereka maju ke murid dalam. Oleh karena itu, Xiao Jishan yang saat ini paling dekat dengan Xiao Jihan dalam budidaya, tidak memiliki pengaruh terhadap Xiao Jihan. Selain itu, Xiao Jihan pada dasarnya yakin bahwa dia dapat maju menjadi murid sekte dalam sebelum Xiao Jishan. Kakak kedua, Jishan sepertinya sangat menyukai anak laki-laki itu. Dia tidak akan merusak perbuatan baik kita sebentar lagi, kan? Bagaimana mungkin? Jika kami begitu lembut padanya, Jishan pasti akan menjaganya, tapi sekarang berbeda. Kami punya alasan, dan itu sangat cukup. Bahkan jika pelatih kepala datang, dia tidak akan mengatakannya apapun, asalkan dia tidak membasminya. Pencuri harus dihukum oleh semua orang. Dengan mata terpejam, dia mencium aroma samar tumbuhan dan merasakan panasnya air kolam. Setelah melihat bahwa orang-orang itu tidak lagi memperhatikannya, Chen Hao berpura-pura tenang dan akhirnya tidak bisa lagi menahannya. Wajahku tanpa sadar aku merasakan rasa marah yang mendalam dalam tidurku. Ia berpikir dengan menjadi murid keluarga Xiao, keluarganya akan bisa hidup damai dan bahagia, dan tidak akan pernah diganggu lagi. Namun, sejak dia memasuki keluarga Xiao, dia mulai mengalami tekanan yang tidak dapat dijelaskan dari Xiao Jihan. Chen Hao tidak mengerti, mungkinkah Xiao Jihan begitu kejam hanya karena dia menyukainya. Meskipun Chen Hao dilahirkan dalam keluarga miskin,
dia mengalami naik turunnya dunia sebelum waktunya, dan pikirannya matang jauh lebih awal daripada anak-anak biasa. Namun, dia baru berusia 12 tahun, dan dia tidak memilikinya konsep cinta antara pria dan wanita. Bagi Xiao Jian, dalam pikiranku, tidak ada yang lebih dari seorang gadis secantik bidadari, samar-samar aku memiliki rasa suka padanya, itu saja. Ketika ia masih muda, kekejaman para pengganggu membawa pukulan berat bagi keluarganya, yang membuat darah di tulang Chen Hao terdiam dan tertekan selama beberapa tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan kebiasaan menoleransi segala hal. Murid-murid lain semuanya memiliki pedang, tetapi dia tidak memilikinya, jadi dia menahannya dia, yang seharusnya menjadi nomor 1, didorong ke urutan terbawah dan dipindahkan ke asrama terburuk, tetapi dia menahannya yang lain mulai berlatih, tapi dia diizinkan masuk sekolah sendirian, tapi dia menahannya saya hanya memberinya sedikit saat makan, tapi dia mentolerirnya. Bagi Chen Hao, yang lahir dalam kemiskinan dan sangat menderita, ini bukanlah apa-apa. Karena dia masih menjadi murid keluarga Xiao. Selama dia menjadi murid keluarga Xiao, dia percaya bahwa melalui usahanya sendiri, suatu hari nanti, ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, situasi ini akan hilang, dan apa yang harus dibayar kembali, juga harus dilunasi. Tapi sekarang, Chen Hao sangat marah. Jika bukan karena pendengaran manusia supernya, jika bukan karena kecerdasannya yang jauh melebihi rekan-rekannya, jika bukan karena kecerdasan dan kehati-hatiannya. Jadi hari ini mungkin adalah hari terakhirnya di keluarga Xiao, dan bahkan Tuan Xiao mungkin tidak melindunginya. Secercah harapan yang akhirnya dibawanya kepada keluarganya hendak dicekik dalam buayan. Dia akan sekali lagi kembali ke kemiskinan masa lalunya dan dirinya yang dulu tidak berguna. Ini telah melampaui keuntungan Chen Hao. Tanpa disadari, kemarahan diam-diam muncul di wajahnya, dan wajahnya yang lembut benar-benar memancarkan sedikit rasa dingin. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan napasnya, yang menjadi rendah dan cepat. Ada apa denganmu, adik laki-laki? Pada saat ini, Xiao Jishan menyadari sesuatu yang aneh pada Chen Hao. Dia sedikit mengernyit, menatap Chen Hao dengan sedikit kekhawatiran, dan bertanya. Aku baik-baik saja. Chen Hao, yang tenggelam dalam amarah, tiba-tiba terbangun. Melihat mata khawatir Xiao Jishan, dia buru-buru berbisik. Beritahu kakak senior, apa yang terjadi? Xiao Jishan mengangkat alis pedangnya sedikit, lampu merah yang melambangkan prajurit kelas 5 melintas di matanya, dan menatap Chen Hao dan bertanya lagi. Dia bisa melihat kemarahan di wajah Chen Hao. Meskipun Chen Hao telah mencoba yang terbaik untuk menekannya, bagaimana dia bisa menyembunyikannya darinya? Xiao Jishan, yang terlihat kasar dan heroik, sebenarnya adalah seorang pria yang kasar dan pandai. Ia lahir dan besar di keluarga Xiao. Ia dididik dan dibaptis oleh keluarga besar sejak ia masih kecil. Keterampilan sipil dan militer serta mampu mengamati kata-kata dan emosi serta mengenali orang. Bagaimana orang bisa dibandingkan dengan remaja biasa? Tentu saja, kebohongan Chen Hao bisa dilihat. Saudaraku, aku baik-baik saja, kata Chen Hao dengan keras kepala. Meskipun Chen Hao memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Jishan, yang memiliki kepribadian yang berani dan sama sekali tidak meremehkan kakak laki-lakinya, dia tidak berpikir bahwa urusannya sendiri harus melibatkan orang lain, dan dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk membiarkan Xiao Jishan bantu dia. Lakukan sesukamu, selesaikan masalah Anda sendiri. Mereka mengganggumu. Xiao Jishan tiba-tiba menatap anak buah Xiao Jihan dengan tenang, menatap Chen Hao dengan mata tajam, dan berkata dengan suara rendah. Chen Hao sedikit terkejut kakak senior, bagaimana kamu tahu? Mendengar kata-kata Chen Hao, ekspresi serius Xiao Jishan perlahan menunjukkan senyuman, dan berbisik aku mengetahuinya saat kamu memasuki pemandian. Meskipun kamu berada di sisiku, kakak, pikiranmu tertuju ke sana, bukan? Dan cara mereka memandangmu sudah cukup. Apa yang mereka lakukan padamu? Chen Hao tidak menyangka Xiao Jishan begitu kuat. Melihat perhatian dan ketulusan Xiao Jishan yang tulus, Chen Hao mengatakan hal-hal tercela yang baru saja dilakukan orang-orang itu padanya. Sebelum Chen Hao selesai berbicara, Xiao Jishan sudah dipenuhi amarah dan ingin segera menghajar orang menyebalkan itu. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali dan dia tetap bersabar dan mendengarkan Chen Hao menyelesaikan kata-katanya. Mereka berdua hanya mengobrol dari awal sampai akhir, karena mereka berdua tahu kalau orang-orang itu memperhatikan mereka. Mendengar solusi Chen Hao, kemarahan di hati Xiao Jishan tidak berkurang sama sekali, tetapi tatapannya terhadap Chen Hao sedikit berubah. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, dan dia melihat kunci di pergelangan tangan Chen Hao memanggil nomor tersebut. Dia berkata dengan lembut adik laki-laki, kamu sangat pintar,
tapi kamu terlalu baik. Jangan katakan apapun, jangan bergerak, tunggu kakak senior kembali. Saudaraku, aku harus mengurus urusanku sendiri, kata Chen Hao buru-buru. Dia tidak ingin melibatkan Xiao Jishan karena dia tahu betapa kuatnya Xiao Jihan, bukan hanya gelarnya sebagai jenius nomor 1 di generasinya. Tetapi juga kemampuannya menggunakan tetua keenam tunggu serangkaian orang menekan pergelangan tangan Anda. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Xiao Jishan bisa mengalahkan Xiao Jihan. Karena itu, apa yang baru saja dia katakan hanyalah bahwa orang-orang itu mencoba menjebaknya, tetapi tidak menyebutkan serangkaian penindasan yang dilakukan Xiao Jihan terhadapnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengalahkan mereka. Jangan bergerak, jangan bicara. Xiao Jishan tersenyum tipis dan berbisik. Setelah selesai berbicara, dia keluar dari kolam dengan suara wow. Tubuhnya yang kekar dan kekar terlihat semakin megah saat ini. Ekspresi Xiao Jishan tidak menunjukkan kelainan dan dia berjalan ke ruang ganti. Hei, Jishan sudah pergi, sebentar lagi akan lebih nyaman, kata seseorang dari sekelompok pria yang menonton di sini dari kejauhan. Yah, awasi saja anak itu. Beberapa menit kemudian, Xiao Jishan kembali ke Chen Hao dengan senyum licik di wajahnya, melompat ke kolam lagi, tiba-tiba mengulurkan tangannya di depan Chen Hao, dan berkata, adik laki-laki, cium baunya. Bau, Chen Hao sedikit terkejut dan tidak tahu kenapa. Yah, cium baunya, sial, aku tidak sengaja mendapatkannya di tanganku. Aku membilasnya beberapa kali, kata Xiao Jishan dengan suara rendah. Kakak senior, rasanya tidak enak, apa yang ada di tanganmu? Haha, hanya saja tidak berbau. Kamu akan tahu sebentar lagi. Hehe, sudah hampir waktunya, kita harus pergi. Kamu pergi dulu, dan aku akan menyusul. Jangan khawatir, dengan kakak laki-lakiku di sini, orang menyebalkan itu bahkan tidak akan berpikir untuk menyakitimu. Tidak, kakak, jangan khawatir, mereka tidak bisa menyakitiku. Aku tidak takut dipukuli. Aku ingin mengalahkan mereka tiba-tiba berkata dengan tegas, meniru ekspresi dan ekspresi Xiao Jishan barusan. Dia berkata dengan tegas tinggalkan aku sendiri, jangan bicara. Setelah Chen Hao selesai berbicara, dia berjalan ke kolam kecil, membilas dirinya dengan wastafel, dan kemudian berjalan ke ruang ganti selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, jejak kemarahan muncul di tubuhnya. Darah yang telah ditahan selama beberapa tahun dan tersembunyi jauh di dalam sumsum tulang mulai terbakar sedikit demi sedikit. Xiao Jishan memandang sosok kurus namun tegas itu dengan heran, tanpa rambut di kepalanya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Momentumnya, iya, momentumnya. Itu adalah semacam aura yang bahkan dia tidak miliki. Anak baik, sebenarnya tidak sesederhana itu. Penglihatanku memang sangat akurat. Setelah Xiao Jishan tertegun sejenak, senyuman muncul di bibirnya dan dia berpikir dalam hati. Setelah melihat orang-orang itu mengikuti mereka keluar dengan cepat, Xiao Jishan juga keluar dengan cepat. Oke, beraninya kamu mencuri barang-barang kami. Ketika Chen Hao baru saja mengenakan celana pendek basah, sekelompok pria terbuka tiba-tiba bergegas ke lorong sempit di antara lemari, berteriak keras, dan bergegas menuju Chen Hao. Mereka bahkan tidak melihat loker mereka. Ada juga beberapa remaja yang menutup hidung dan berpakaian. Mereka semua melihat orang yang datang dan bersembunyi di pinggir dengan panik. Saat ini, seluruh lorong, dan bahkan seluruh ruang ganti, dipenuhi dengan bau busuk, bau kotoran. Jika mereka tidak tahu bahwa ini adalah ruang ganti, orang yang baru saja masuk akan mengira mereka telah masuk ke toilet, yang baunya sangat tidak enak. Tetapi orang-orang yang ingin memberi pelajaran pada Chen Hao tidak mempedulikan hal ini. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan Chen Hao. Saat mereka bergegas menuju Chen Hao, seorang pemuda jangkung muncul di belakang mereka dan memblokir pintu masuk lorong. Pemuda ini adalah Xiao Jishan. Namun, dia tidak mengambil tindakan, dan ini belum waktunya untuk mengambil tindakan. Pertama, karena kata-kata tegas Chen Hao, dia tidak dapat mengambil tindakan kedua, karena dia benar-benar ingin melihat bagaimana kinerja pemuda yang tidak biasa ini. Meskipun dia tahu bahwa jika Chen Hao menghadapi sekelompok sampah yang jauh lebih besar dan lebih kuat darinya, satu-satunya hasil adalah dikalahkan, dia tetap ingin melihatnya. Tentu saja, jika sudah waktunya dia mengambil tindakan, dia akan mengambil tindakan tanpa ampun. Chen Hao tiba-tiba berbalik tanpa kejutan apapun. Wajah aslinya yang halus dipenuhi dengan rasa dingin pada saat ini. Sosok kurusnya, sebelum orang-orang itu bergegas ke sisinya, bukannya bersembunyi, dia malah mengeluarkan suara pelan. Tindakan Chen Hao di luar dugaan semua orang.
Orang menyebalkan itu mengira Chen Hao pasti akan meringkuk dan membiarkan mereka memperkosong mereka. Xiao Jishan berpikir bahwa Chen Hao yang pintar pasti akan bersembunyi di sudut dan menggunakan posisi yang paling menguntungkan untuk melawan mereka. Namun, Chen Hao membungkuk, menjulurkan kepalanya ke depan, dan bergegas keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini sepenuhnya adalah kungfu Titu yang paling umum digunakan oleh anak-anak yang tidak memiliki dasar dalam seni bela diri. Xiao Jishan terkejut. Saya terkejut dengan metode serangan penghancuran diri Chen Hao, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan kecepatan Chen Hao. Kecepatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pemuda yang baru mulai berlatih. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Bang! Ah! Suara benturan keras, disertai teriakan, bergema di seluruh ruang ganti. Kepala Chen Hao benar-benar membentur dada pria yang bergegas di depan. Jatuhkan dia ke tanah. Pria itu menjerit dan meringkuk di tanah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Orang yang bergegas ke belakang juga diblokir. Chen Hao tidak berhenti sama sekali. Setelah menjatuhkan pria itu, dia berbalik dan berlari cepat ke bagian bawah lorong. Brengsek, orang pembawa sial, kamu mencuri sesuatu dan memukul seseorang. Pukul aku sampai mati, pukul sampah ini sampai mati. Kelompok sampah ini tidak pernah menyangka bahwa Chen Hao akan begitu kejam. Orang yang akan memukul seseorang malah dipukuli. Terlebih lagi, Chen Hao masih seorang anak muda tanpa kultivasi apapun. Dia segera berteriak dan bergegas ke depan. Namun, sebelum mereka mulai, Chen Hao sekali lagi mengeluarkan raungan yang dalam seperti anak sapi yang marah, dan bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan dan momentum yang mengerikan. Mencari kematian. Hei! Orang di depan tiba-tiba berteriak dengan marah, menurunkan pinggangnya dan melakukan lunge, menghembuskan napas dengan keras, lampu merah samar menyinari tinjunya, dan keluar dengan keras. Energi merah terang prajurit kelas 1 segera dituangkan ke dalam tinjunya. Adik laki-laki, minggir. Xiao Jishan, yang belum pulih dari keterkejutannya, melihat adegan ini dan ingin menghentikannya, tapi sekali lagi sudah terlambat, karena kecepatan Chen Hao, terlalu sial, cepat, dia hampir sampai. Bahkan dia merasa malu dan hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya. Hatiku semakin kesal, menyesali karena aku terlalu mempercayainya dan bertindak terlambat. Pada pukulan pertama, Chen Hao dapat mengatakan bahwa itu adalah kejutan. Pria itu sama sekali tidak siap dan dijatuhkan oleh Chen Hao. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa keras kepala Chen Hao, bisakah itu lebih kuat dari tangan besi prajurit kelas 1 yang dipenuhi energi kuat? Memukul kepala dengan palu hampir merupakan sebuah konsep. Bang! Ah! Retakan! Masih terjadi benturan yang sangat besar, masih disertai dengan jeritan, namun terdengar suara patah tulang tambahan. Chen Hao menutupi kepalanya dan dengan cepat mundur lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi orang menyebalkan yang melontarkan pukulan kuat itu menjerit dan membungkuk, menutupi tangan kanannya dengan tangan kiri, wajahnya pucat, dan dia berkeringat. Tanganku, ah! Xiao Jishan tiba-tiba berhenti, matanya hampir jatuh ke tanah. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Hao, siswa junior yang tampaknya lemah dan lemah ini, sebenarnya bisa menjadi begitu kuat. Apakah kepalanya terbuat dari besi? Jelas tidak, karena Chen Hao, yang sedang mundur saat ini, menyeringai kesakitan, berkeringat dingin, dan menutupi kepalanya dengan tangannya. Namun, dia tetap tidak mengeluarkan suara kesakitan, dan matanya masih menatap Di Geng dengan mata dingin. Seperti serigala beracun yang melawan binatang yang terperangkap, ia memancarkan aura dingin. Meskipun Xiao Jishan gagal menghentikannya sekarang, dia sudah bergegas ke depan semua orang, dan teriakannya yang keras juga mencapai telinga semua orang. Selain kaget dan marah pada Chen Hao, para orang menyebalkan itu tidak berani maju ke depan saat ini. Xiao Jishan menatap orang menyebalkan itu dengan dingin, berjalan ke arah Chen Hao, dan berkata dengan prihatin, adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, saudara Jishan. Anak ini mencuri barang-barang kita, dia adalah pencuri. Salah satu orang menyebalkan itu berkata dengan marah. Mereka jelas merasakan perlindungan Xiao Jishan untuk Chen Hao, dan tahu bahwa tidak ada harapan jika mereka mencoba lagi saat ini. Pencuri, curi barang-barangmu. Xiao Jishan, yang telanjang, berbalik dengan dingin, menatap sampah itu dengan mata tajam dan dingin, dan bertanya dengan dingin. Ya, kami melihatnya mencuri barang-barang kami di lemarinya. Dia tidak hanya mencuri barang-barang kami, dia juga melukai Ji Yuan dan Ji Tao. Keluarga Xiao kami tidak akan pernah membiarkan sampah seperti itu ada. Kakak senior Jishan, kamu harus membuat keputusan untuk kita.
Benarkah? Apakah kamu yakin dia mencuri barang-barangmu? Kami yakin. Orang-orang ini berkata dengan kepastian yang tidak biasa. Mereka memasukkan barang-barang mereka ke dalam lemari Chen Hao dengan tangan mereka sendiri, jadi tentu saja mereka yakin. Lalu bagaimana jika Xiao Jishan naksir pria ini? Tidak ada ketegangan sama sekali bagi seorang pencuri, apalagi seorang murid dari keluarga Xiao yang baru saja membeberkan sifat buruknya setelah bergabung dengan keluarga tersebut, hingga diusir dari keluarga Xiao. Apakah kamu melihatnya? Katakan yang sebenarnya. Xiao Jishan tiba-tiba tersenyum dan bertanya sambil menatap pemuda yang bersembunyi di samping dengan wajah terkejut. Tentu saja, tidak ada orang bodoh yang bisa menjadi murid keluarga Xiao. Meskipun para pemuda ini ketakutan dengan pertempuran tadi, mereka dapat melihat bahwa pemuda jangkung yang mengajukan pertanyaan itu melindungi Chen Hao melihat bahwa pemuda jangkung itu memiliki kualitas yang luar biasa. Terlebih lagi, mereka bukanlah Chen Hao, yang tidak tahu apa-apa tentang keluarga Xiao. Bahkan di antara mereka yang belum pernah bertemu Xiao Jishan pernah mendengar tentang Xiao Jishan. Hanya Chen Hao yang tidak tahu. Oleh karena itu, mereka tahu apa yang harus mereka katakan, apalagi mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak, kami tidak melihatnya. Beberapa remaja berkata serempak. Apa yang kamu lihat? Senyuman di wajah Xiao Jishan menjadi lebih kuat. Saat kami melihat mereka masuk, kami akan memukulinya dan mengatakan dia telah mencuri sesuatu. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Yah, bagus sekali. Xiao Jishan mengangguk puas, senyuman di wajahnya menghilang, dan dia menatap sampah itu dengan dingin lagi dan berkata, apakah kamu mendengarnya? Mereka bahkan tidak melihatnya. Kakak senior Jishan, tidak masalah apakah mereka melihatnya atau tidak, kita hanya perlu menggeledah lemari orang ini dan semuanya akan menjadi jelas. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya? Kata Xiao Jishan dingin. Jika kamu tidak dapat menemukannya, lupakan saja jika kamu tidak dapat menemukannya, meskipun kita salah menyalahkan dia. Kamu sangat pandai berbicara, dan apa yang kamu katakan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan. Xiao Jishan berkata dengan dingin, jika kami tidak dapat menemukannya, kamu hanya membingkainya. Keluarga Xiao kami tidak membutuhkan sampah seperti itu, kamu. Tentu saja, jika kita dapat menemukannya, bagaimana kalau mengusir adik laki-laki ini dari keluarga Xiao? Tidak masalah. Kakak senior Jishan, kamu, salah satu sampah itu berkata dengan keras. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh orang menyebalkan lain diam. Orang yang berbicara adalah orang yang disebut saudara kedua. Namanya adalah Xiao Jichang. Di antara pengikut Xiao Jihan, dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan paling diapresiasi oleh Xiao Jihan karena dia memiliki potensi Xiao Jihan, kejam, tercela dan tak tahu malu. Hanya saja tidak sedalam kedalaman tersembunyi Xiao Jihan. Kakak kedua, diam. Xiao Jichang berjalan ke depan, tersenyum dengan wajah malu, dan berkata saudara Jishan, Ji Yuan pasti salah melihatnya. Ini, mungkin salah paham. Tetap saja, di sana tidak perlu mencari. Kakak kedua, pria tadi tidak mengerti mengapa saudara kedua tidak mengizinkannya mencari. Jelas dia akan yakin akan segalanya setelah mencari. Pa, sudah kubilang diam. Xiao Jichang menamparkan wajahnya. Dia adalah orang yang cerdas. Dia bisa melihat sikap pilih kasih Xiao Jishan terhadap Chen Hao, dan dia bahkan bisa melihat ketenangan di mata Xiao Jishan dan Chen Hao. Ini adalah semacam ketenangan yang menjamin kemenangan. Meskipun dia belum yakin Xiao Jishan dan Chen Hao telah mengetahui konspirasi mereka, dia juga tidak yakin pasti ada barang-barang mereka di lemari Chen Hao. Tidaklah bijaksana dan tidak perlu mengambil risiko beberapa saudara diusir dari keluarga Xiao hanya untuk berurusan dengan Chen Hao sendirian. Ada banyak cara untuk menghadapi Chen Hao, jadi tidak perlu tersandung di sini. Dasar bodoh, jangan biarkan aku melihatmu menindas adik junior ini di masa depan, keluarlah. Dia selalu membenci orang-orang ini, tapi bagaimanapun juga, mereka juga adalah murid keluarga Xiao, dan mereka adalah kaki tangan Xiao Jihan. Oleh karena itu, dia membenci mereka, tapi dia tidak bisa membuat masalah ini menjadi lebih besar karena status Xiao Jihan di dalam keluarga Xiao, tidak sesederhana menjadi jenius nomor satu di keluarga Xiao. Ya, ayo pergi sekarang. Xiao Jichang menjawab dengan tergesa-gesa. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu belum menghilang di hadapanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xiao Jishan berkata dengan dingin dengan senyuman aneh di matanya. 1. Ayo pergi. Ketika Xiao Jishan menghitung sampai 1, meskipun orang menyebalkan ini tidak puas, mereka tahu betapa kuatnya Xiao Jishan dan tidak peduli tentang banyak hal satu persatu.
Dia membuka lemari dan buru-buru mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar. Ketika mereka membuka lemari, Xiao Jishan, Chen Hao dan banyak penonton segera menutup hidung mereka. Ketika mereka mengenakan pakaian dan bergegas keluar, bau busuk memenuhi seluruh ruang ganti. Ketika semua orang melihat zat lengket berwarna kuning muncul di pantat celana seputih salju orang-orang itu, mata mereka tiba-tiba melebar. Mereka akhirnya mengerti dari mana kotoran bau itu berasal, dan mereka semua muntah. Chen Hao juga menatap Xiao Jishan dengan senyum licik di wajahnya, merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Hahaha, adik laki-laki, menyenangkan. Xiao Jishan berkata sambil tersenyum, ayo kita keluar dan membicarakannya nanti. Sial, baunya. Sampai jumpa di pintu. Setelah Xiao Jishan selesai berbicara, dia berlari ke lemarinya dengan telanjang. Chen Hao dan remaja lainnya juga segera mengenakan pakaian mereka dan bergegas keluar. Ketika Chen Hao dan Xiao Jishan bertemu di depan pintu, Xiao Jishan segera melihat angka 99 yang sangat mempesona di dada Chen Hao. Meskipun Xiao Jishan tidak terlalu memperhatikan murid baru yang direkrut oleh keluarga Xiao, dia tahu bahwa tahun ini keluarga Xiao telah merekrut total 99 murid membuat mata Xiao Jishan berputar. Hampir jatuh ke tanah. Dalam benaknya, penampilan Chen Hao barusan setidaknya berada di 3 besar, dan kemungkinan besar yang pertama. Nggak mungkin nomor 99 yang paling bawah kan. Hal ini membuatnya sangat bingung. Apakah semua siswa yang mendaftar tahun ini adalah siswa super jenius? Kakak senior, mereka, apakah kamu melakukannya? Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja, adik laki-laki, kamu baik sekali. Orang menyebalkan ini menjebakmu dan kamu mengembalikan barang-barang itu kepada mereka. Bagaimana bisa? Orang-orang menghormatiku dengan satu kaki, aku menghormati orang lain dengan satu kaki, dan seekor guk-guk menggigit saya. Saya menendang guk-guk itu, orang baik akan diintimidasi, kuda yang baik akan ditunggangi oleh orang lain, dan itu adalah kata terakhir untuk memiliki tinju yang kuat. Ini adalah moto saya, kakak senior. Xiao Jishan, yang tinggi dan perkasa, tidak dapat membayangkan keluar, jadi dia harus meletakkannya untuk sementara waktu, dan terlalu malu untuk bertanya secara langsung. Dia segera kembali normal, menepuk bahu Chen Hao dengan kuat, dan berkata, tinju besar adalah kata terakhir. Gumam Chen Hao di dalam hatinya. Ya, tinju besar adalah kata terakhir. Guk-guk itu menggigit saya, dan saya menendang guk-guk itu. Tidak, jika aku cukup kuat, aku akan menendangnya sampai mati. Adik laki-laki, apakah kamu pernah berlatih sebelumnya? Tidak, adik laki-laki, kamu sangat cepat, kamu hampir bisa menyusulku. Kecepatan itu lebih dari sekedar mengejar, orang ini sama sekali tidak secepat Chen Hao. Adik laki-laki, kepalamu keras sekali, seperti telur besi. Kakak senior, aku mungkin tidak sekeras kamu. Belum tentu, 100% tidak sesulit yang lainnya. Chen Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Jishan tanpa berkata-kata dan kembali ke asrama sendirian. Setelah Xiao Linger dan yang lainnya kembali, mereka pergi ke kafetaria bersama. Siang Hao, ada apa denganmu? Saat makan, Xiao Linger dan para gadis memperhatikan bahwa wajah Chen Hao terlihat sangat sakit. Dia bahkan tidak repot-repot makan. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan matanya bersinar karena kebingungan, seolah-olah dia penuh dengan rasa sakit. Pemahaman dan sedikit ketakutan dari lubuk hati yang terdalam. Aku merasa tidak enak badan. Kalian makan pelan-pelan. Aku pulang dulu. Chen Hao memanfaatkan saat dia bangun dan menghabiskan sejumlah kecil makanan secepat mungkin, lalu dengan cepat bergegas keluar dari kantin di bawah tatapan terkejut Xiao Linger dan yang lainnya. Pada saat ini, hati Chen Hao dipenuhi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Mungkin karena konflik tadi, kepalanya mengalami pukulan keras yang semula tak tertahankan. Saat ini, meski kepalanya hanya bengkak dengan benjolan kecil dan sepertinya tidak berbahaya, setelah memasuki kantin, ia mulai merasakan tusukan, dari waktu ke waktu. Rasa sakit yang menyengat ini begitu menyakitkan hingga terasa seperti diremukkan jauh di dalam jiwa. Chen Hao, yang memiliki hati yang kuat, tidak bisa tetap tenang sama sekali. Yang membuat Chen Hao semakin ketakutan dan panik adalah, diiringi semburan rasa sakit yang menyengat, muncul adegan-adegan aneh di benaknya yang seolah-olah bukan milik dunia ini sama sekali, bercampur dengan beberapa informasi yang tidak dapat dibayangkan dan dipahami oleh Chen Hao, sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah Anda mengalami halusinasi karena kepala Anda baru saja rusak? Terlebih lagi,
Sengatan yang sepertinya datang dari lubuk jiwa dan frekuensi adegan ini semakin cepat, dan semakin banyak informasi mengalir ke dalam pikirannya, membuat Chen Hao melihat ke arah Xiao Ling Er dan yang lainnya di depan, tentang dia. Rasanya tidak nyata seperti fantasi, dan Chen Hao sangat takut. Dia yakin ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dan itu serius. Tapi, yang aneh adalah, gambar dan informasi yang tampaknya tidak masuk akal membuat Chen Hao merasa sangat nyata. Bang. Namun, saat Chen Hao bergegas keluar dari pintu kafetaria, sebuah sosok tiba-tiba muncul, membuat Chen Hao tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka bertabrakan satu sama lain. Bodoh amat John, apakah kamu buta? Di saat yang sama, terdengar teriakan marah. Maaf, ini bukan salahku. Chen Hao menahan rasa sakit yang tajam seperti jarum di benaknya dan berkata dengan nada meminta maaf, tetapi dia belum selesai berbicara. Retakan. Tamparan keras menghantam wajah Chen Hao dengan keras tanpa peringatan apapun. Suara jernih bisa didengar oleh semua orang di kafetaria yang bising. Tapi Chen Hao jatuh ke tanah dengan keras. Tamparan yang jelas-jelas dipenuhi dengan energi yang kuat menyebabkan darah merah keluar dari sudut mulut Chen Hao. Ekspresi permintaan maaf Chen Hao yang awalnya menjadi sangat dingin pada saat ini, terutama ketika dia melihat beberapa orang di sekitarnya kemarahan yang mengerikan. Klik, pada saat ini, Chen Hao merasakan sakit yang lebih hebat lagi di benaknya. Tiba-tiba, seperti kilatan petir, Chen Hao hampir tenggelam oleh gelombang fragmen ingatan yang menyertainya. Namun saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri perlahan. Maafkan aku, katakan saja aku minta maaf. Berlututlah dan minta maaf padaku, dan aku bisa mengampunimu. Orang pembawa sial, kamu hampir membasmiku, kata orang itu dengan nada sombong dan sombong. Chen Hao tidak mengenal pria ini, tetapi Chen Hao tahu orang-orang yang berdiri di sampingnya adalah orang menyebalkan yang mengalami konflik di pemandian. Dalam waktu singkat, pintu masuk kantin sudah dipenuhi penonton. Ketika Xiao Ling Er dan yang lainnya bergegas keluar, mereka kebetulan melihat Chen Hao, dengan darah keluar dari hidung dan mulutnya, berdiri perlahan. Xiang Hao, sosok mungil Xiao Ling Er segera bergegas menuju Chen Hao. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, terutama ketika dia melihat darah keluar dari hidung dan mulut Chen Hao, dia bahkan lebih ketakutan, tapi dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, tapi dia masih bergegas keluar, menoleh untuk melihat pria yang mendominasi itu, dan berkata bagaimana kamu bisa memukul seseorang. Xiang Hao tidak. Hei, gadis kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak bisa menolongku, Xiao Jichuan, memukuli orang. Pergi, kalau tidak, aku akan memukulmu juga. Dan memancarkan ekspresi ringan. Energi merah bergetar di telapak tangannya, dan dia berkata dengan arogan apa, nak, kamu tidak menerimanya. Salahmu kalau kamu menabrakku karena kamu tidak punya mata. Belum terlambat untuk berlutut dan meminta maaf sekarang, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan tinjuku. Anak ini tidak beruntung, kenapa dia bertemu Xiao Jichuan? Tabrakan apa? Apa kau tidak melihat kalau Xiao Jichuan melakukannya dengan sengaja tadi? Anak ini menyinggung Xiao Jichang dan yang lainnya. Jifei baru saja melihat di pemandian bahwa Xiao Jichang dan yang lainnya melarikan diri dari kafetaria yang penuh dengan kotoran. Dikatakan bahwa kakak senior Jishan membantu anak ini menganiaya Xiao Jichang dan yang lainnya. Orang ini juga sangat galak. Bukan, katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi? Banyak orang di kerumunan itu berbisik. Rupanya, konflik yang baru saja terjadi di pemandian telah menyebar di kalangan murid keluarga Xiao. Terlihat betapa cepatnya berita semacam ini menyebar, bahkan jika orang-orang itu ingin menyembunyikannya, itu tidak mungkin. Kalian pasti tahu kalau Chen Hao, murid generasi Xiang yang baru memulai latihan dan belum memulai latihan formal, melukai dua pendekar generasi Ji, yang sudah menjadi berita heboh. Terlebih lagi, pengikut Xiao Jihan adalah generasi Ji penuh dengan orang menyebalkan yang berjalan menyamping, bagaimana tidak menimbulkan sensasi. Termasuk Xiao Jichang yang kejam, yang terpaksa melarikan diri dari pemandian oleh Xiao Jishan dengan kotoran, air seni, dan bau yang menyengat. Ini hanyalah lelucon super yang jarang ditemui oleh murid luar keluarga Xiao selama beberapa tahun. Keluarga Xiao tidak pernah membatasi perkelahian antar murid luarnya. Selama mereka tidak membasmi siapapun, itu tidak masalah. Tekanan besar yang ditimbulkan oleh persaingan juga merupakan salah satu cara terbaik untuk memotivasi kultivasi. Hal ini tidak dilarang dalam keluarga atau sekte manapun. Yang kuat dihormati dan pemenangnya adalah raja. Jika Anda tidak menerimanya, Anda harus bekerja keras untuk bangkit kembali.
Tantangan dan duel bisa terjadi kapan saja selama kedua belah pihak mau, meski pertarungan hidup dan mati, bukan tidak mungkin. Karena itu, perkelahian seperti itu sangat umum terjadi di keluarga Xiao. Namun, sangat jarang seorang prajurit kelas 2 seperti Xiao Jichuan menindas pendatang baru yang baru saja memulai. Siapa yang berani melakukan hal tercela seperti itu? Jelas sekali dia menindas orang. Justru karena itulah Xiao Jichang dan yang lainnya akan membuat alasan jika ingin memberi pelajaran pada Chen Hao. Dan Xiao Jichuan, karakter tipe yang berjalan menyamping di keluarga Xiao, adalah si idiot yang dimanfaatkan oleh Xiao Jichang dan yang lainnya. Mengaum. Ketika rasa sakit yang parah di pikirannya akhirnya hilang untuk sementara, Chen Hao mendorong Xiao Ling'er menjauh, meraung seperti binatang buas, dan bergegas menuju Xiao Jichuan di depannya. Hati-hati dengan kepala anak ini. Bang! Ketika Xiao Jichang mengeluarkan pengingat, semuanya sudah terlambat. Chen Hao tiba-tiba melompat seperti binatang yang mengaum. Tapi kali ini, Chen Hao tidak menggunakan kepalanya masalah besar. Pertanyaannya adalah, beraninya dia menggunakannya. Tinju. Meskipun Chen Hao belum pernah berlatih seni bela diri apapun dan bahkan tidak mengetahui postur dasar meninju, tinjunya yang terkepal bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengenai wajah Xiao Jichuan, yang sangat sombong dan menunggu Chen Hao berlutut dan memohon ampun. Bang 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 bang. Dalam sekejap, ada 4 pukulan, semuanya mengenai daging, semuanya mengenai wajah Xiao Jichuan, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Bodoh amat John dengan ibumu. Mata Xiao Jichuan menjadi hitam dan kepalanya pusing. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bangun dan mengeluarkan raungan marah. Dia mengumpulkan energinya dan dalam cahaya merah redup, dia tiba-tiba mencekik Chen Chen dengan satu tangan. Leher Hao, yang kepalanya lebih tinggi dari Chen Hao, langsung mengangkat Chen Hao seperti ayam, dan mulai menamparkan Chen Hao tanpa ampun dengan satu tangan. Melihat Chen Hao akan mengalami pemukulan paling brutal dalam hidupnya, kekuatan lingkaran baja di lehernya membuat Chen Hao tidak bisa bernapas. Tidak peduli seberapa keras Chen Hao berjuang, dia tidak bisa menyentuh tubuh lawan. Biarkan dia pergi, lepaskan dia dengan cepat. Xiao Ling'er berteriak ngeri. Mendengarkan suara Xiao Ling'er, menatap mata Xiao Jichuan yang menyeramkan, perasaan tercekik, rasa sakit yang menusuk di wajahnya dan darah berceceran di hidung dan mulutnya. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba merasakan bahwa seluruh dunia telah berhenti. Informasi yang baru saja mengalir ke dalam pikiran saya bersama dengan rasa sakit yang hebat di pikiran saya, informasi yang tidak sempat saya cerna, tiba-tiba muncul di pikiran saya dengan kejelasan yang tiada taraf. Chen Hao tiba-tiba meraih lehernya dengan kedua tangan dan menekan pergelangan tangan Xiao Jichuan. Ketika Xiao Jichuan menamparkan wajahnya lagi, tangan dan lehernya tiba-tiba menekan dengan kuat diusir dengan cepat. Jari-jari kaki diluruskan dan seluruh kekuatan tubuh digunakan. Bang! Hampir bersamaan dengan tamparan itu, kaki Chen Hao menendang dada Xiao Jichuan dengan keras. Jeritan keluar dari mulut Xiao Jichuan. Di saat yang sama, Xiao Jichuan tiba-tiba melepaskan Chen Hao, membungkuk, dan berusaha menutupi rasa sakit yang parah di selangkangannya dengan kedua tangannya. Disayangkan, Bang, yang mengejutkan semua orang, tidak ada waktu untuk bereaksi, dan tercengang, Chen Hao, yang mendarat di tanah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan tiba-tiba menekan kepala Xiao Jichuan, yang sedang membungkuk mengangkat. Jeritan Xiao Jichuan tiba-tiba menghilang, dan dia meringkuk dan jatuh ke tanah, tidak ada suara lagi. Wajahnya berlumuran darah dan berubah menjadi hidung Nangui. Katakan pada Xiao Jihan bahwa jika kamu punya nyali, lawan aku secara terbuka. Semua yang dia lakukan padaku akan terbayar dalam waktu setengah tahun ketika aku bersaing dengan murid luar keluarga Xiao. Juga, kalian ingin jika kamu memiliki kesadaran dipukuli sampai ke perut, jika kamu tidak menerimanya, kamu akan berakhir seperti dia. Mata Chen Hao dingin dan suaranya dingin. Setelah berbicara, dia mengangguk ke arah Xiao Ling'er, yang memiliki wajah kusam, dan segera pergi. Tenang, ternyata sangat sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Hao, murid dari keluarga Xiao yang baru saja memulai, akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan Xiao Jichang dan orang lain yang telah melihat kecepatan dan keterampilan kepala besi Chen Hao tidak menyangka. Dia jelas sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Jichuan, tapi dia mengubah situasi pertempuran dalam sekejap. Kaki anu yang rumit dan serangan lutut yang keras itu secara langsung mengubah prajurit kelas 2 Xiao Jichuan menjadi kepala Nangui, tidak sadarkan diri dan mungkin dia mengalami trauma yang parah, dan tentu saja yang paling penting adalah tendangan aneh dan keji Chen Hao. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang dikatakan Chen Hao sebelum pergi.
Langsung menargetkan Xiao Jihan. Kalimat ini seperti bom yang membuat semua orang pusing. Siapakah Xiao Jihan? Master nomor 1 dari generasi Ji, prajurit kelas 7. Kejam sekali, tapi anak ini jelas-jelas gila. Dia menantang Xiao Jihan, ibuku, bukankah ini mencari kematian? Ternyata dia menyinggung Xiao Jihan. Pantas saja orang-orang ini mencari masalah dengannya. Anak ini sangat galak. Kenapa dia begitu kuat? Kecepatan itu. Tidak peduli seberapa galaknya dia, jika dia menyinggung Xiao Jihan, menurutku dia sudah tamat. Chen Hao menekan keterkejutan dan rasa sakit yang semakin parah di hatinya dan kembali ke asrama secepat mungkin. Tantang Xiao Jihan secara langsung. Chen Hao tidak bodoh, dia secara alami tahu betapa kuatnya Xiao Jihan dan hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Namun dalam kasus ini, dia harus mengatakan ini. Hanya dengan cara inilah Xiao Jichang dan yang lainnya bisa ketakutan untuk sementara waktu. Kalau tidak, dia percaya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa menyingkirkan Xiao Jichang dan orang-orang itu. Saya khawatir hal berikutnya yang harus kita hadapi adalah pertarungan kelompok. Dan dia tidak punya waktu. Rasa kesemutan dan perubahan dalam pikirannya membuatnya hampir mustahil baginya untuk bertahan bahkan untuk 1 menit pun. Frekuensi ledakan yang menyengat di benaknya telah meningkat dari sekali setiap 2 atau 3 menit menjadi sekali setiap beberapa detik. Dari gambar independen hingga serangkaian informasi memori yang sangat besar, itu mengalir ke dalam pikiran Chen Hao semakin cepat. Chen Hao tidak tahu apa yang salah dengan kepalanya, yang membuatnya takut, tetapi juga membuatnya sedikit bersemangat. Saat melawan Xiao Jichuan, informasi yang tidak dapat dijelaskan yang mengalir ke dalam pikirannya itulah yang memberinya centang kaki anu dan serangan lutut yang keras. Chen Hao, yang sepenuhnya mengandalkan kemauannya untuk mempertahankan kondisi kesadaran, akhirnya tidak dapat bertahan lagi setelah kembali ke asrama. Dia jatuh ke tempat tidur, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan mengerang kesakitan, merobek kepalanya terpisah jiwa. Rasa sakit yang menyayat hati dan sejumlah besar informasi tiba-tiba melonjak seperti sungai yang meluap. Berusia 12 tahun, hanya ada beberapa hari sampai Chen Hao berusia 12 tahun. Chen Hao tidak tahu bahwa gambar dan informasi yang muncul di benaknya bukanlah halusinasi sama sekali, tetapi kenyataan dari dunia lain, yang syarat dengan orang gila ilmiah Li, yang mengejar keabadian. Chip mikroba dari memori seumur hidup Yuan telah tumbuh bersama dengan otak Chen Hao. Bahkan tanpa kecelakaan ini, dalam beberapa hari, ketika Chen Hao berusia 12 tahun, chip mikroba akan aktif dengan sendirinya dan memulai fusi memori. Dan sekarang, karena Chen Hao mengalami benturan keras di kepalanya, apa yang seharusnya terjadi beberapa hari kemudian terjadi lebih cepat dari jadwal. Bumi, Tiongkok, Li Yuan yang mengejar keabadian, seni bela diri kuno, monastisisme, teknologi tinggi, mayat wanita di laut dalam, bayi laki-laki hasil cloning, chip memori. Li Yuan, seorang ilmuwan gila yang telah mencapai puncak bumi di banyak bidang, telah menjalani kehidupan yang luar biasa dan menakjubkan. Karena kecelakaan Chen Hao, ingatan yang seharusnya diintegrasikan dalam urutan kronologis datang kepadanya secara tidak teratur, menempati ruang. Semua pikiran Chen Hao terserap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa eksperimen yang menyatakan kematian orang gila Li Yuan gagal di bumi akan dimulai lagi di benua janji 12 tahun kemudian. Chip mikroba tersebut berisi kenangan seumur hidup Li Yuan. Alasan mengapa Li Yuan berani melakukan upaya yang berani dan gila dan menyatakan bahwa Li Yuan kedua akan lahir di bumi untuk mencapai keabadian yang sebenarnya sama sekali tidak sesederhana itu, sebagai fusi memori sederhana. Karena chip memori tidak hanya menggabungkan semua memori Li Yuan, tetapi juga menciptakan kecerdasan buatan yang persis sama dengan Li Yuan. Bayi laki-laki pada saat itu, yaitu Chen Hao, jika tubuh perempuan misterius tidak bermutasi ketika chip memori ditanamkan, maka Chen Hao akan selalu dalam kondisi tidur nyenyak di dalam larutan nutrisi, seperti selembar kertas putih, tidak akan ada pengalaman sampai 12 tahun kemudian, ketika sel-sel otak matang, otak yang cerdas akan bangun, chip memori akan diaktifkan, dan integrasi yang sebenarnya akan dimulai. Chen Hao yang menyatu seperti itu memang akan menjadi Li Yuan, karena tubuh fisik Chen Hao yang sempurna akan dikendalikan oleh otak Li Yuanzi, dan ingatan yang dimilikinya akan sepenuhnya menjadi milik Li Yuan. Namun, karena ledakan yang disebabkan oleh tubuh wanita misterius, Chen Hao, yang dalam keadaan bayi laki-laki, datang ke dunia lain, benua janji. Chen Hao telah tumbuh seperti anak biasa selama 12 tahun. Dia telah memiliki pengalaman 12 tahun, kenangan 12 tahun, dan lingkungan hidup yang sulit, yang memungkinkan Chen Hao merasakan naik turunnya kehidupan. Dia menjadi dewasa lebih awal dari remaja biasa,
dan karakternya sangat ditentukan. Tidak mungkin lagi hanya tersisa selembar kertas kosong dan membiarkan orang lain memercikkan tinta ke atasnya. Karena itu, ketika chip memori diaktifkan secara tidak sengaja, jiwa khusus yang terdiri dari memori dan otak Li Yuan akan mengalami konflik hebat dengan jiwa mandiri Chen Hao. Karena itu, seharusnya tidak ada perpaduan yang menyakitkan, tetapi dibuat Chen Hao jatuh ke dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertarungan antara Chen Hao dan Li Yuan. Tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung, dan salah satu dari mereka akan dimangsa oleh yang lain. Jika Chen Hao menang, Chen Hao akan tetap menjadi Chen Hao. Satu-satunya perbedaan adalah dia akan mendapatkan kenangan agung dari kehidupan Li Yuan dan menjadi kekayaan pengetahuan yang melekat pada dirinya sendiri. Li Yuan Sheng, maka jiwa Chen Hao akan musnah. Sejak saat itu, dia bukan lagi Chen Hao, tetapi pengalaman 12 tahun Chen Hao yang gila di bumi juga akan menjadi kenangan yang tidak berarti bagi Li Yuan. Tidak ada keraguan bahwa ini cukup kejam bagi Chen Hao, ini setara dengan jiwa yang telah tertidur dalam pikirannya selama 12 tahun tiba-tiba terbangun dan sekarang mencoba untuk mengambil tubuhnya. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Hahaha, aku berhasil. Keabadian. Aku, Li Yuan, akhirnya berhasil. Hahaha. Ketika otak benar-benar terbangun dan chip memori benar-benar diaktifkan, rasa sakit yang menyengat jauh di dalam pikiran Chen Hao tidak lagi memiliki celah, dan itu benar-benar meletus seperti semburan gunung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memenuhi pikiran Chen Hao dengan keterkejutan. Suara itu arogan dan sulit diatur, penuh arogansi yang memandang rendah dunia dan mendominasi dunia. Zinao sepenuhnya setara dengan Zinao milik Li Yuan, yaitu Li Yuan akhirnya bangun sepenuhnya. Siapa kamu? Pada saat ini, yang mengejutkan Li Yuan adalah suara penuh kemarahan dan keengganan terdengar. Hah, kamu siapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Otak cerdas yang menyerap semua ingatan Li Yuan sedikit tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu, lagi pula, ketika dia ditanamkan dalam pikiran Chen Hao, dia sudah memasuki kondisi tidur nyenyak dan tidak tahu apa yang terjadi pada wanita misterius itu. Tubuh nanti. Ingatannya hanya bertahan pada saat chip memori terbentuk, dan tidak mungkin mengetahui perubahan selanjutnya. Dalam pemahamannya, setelah dia bangun, eksperimen tersebut telah mengikuti langkah-langkah yang diharapkan dan hampir mencapai kesuksesan. Sekarang dia tidak perlu melakukan apapun. Selama dia menunggu dengan sabar hingga ingatannya terintegrasi sepenuhnya dengan otak tubuh baru ini, dia telah menyelesaikan langkah terakhir dapatkan keabadian sejati. Langkah ini adalah langkah termudah dari semua langkah. Ini seperti menulis kenangan Anda sendiri di selembar kertas putih tanpa kesulitan sama sekali. Tapi pada saat ini, mengapa suara lain tiba-tiba keluar? Saat Li Yuan berbicara, kesemutan jauh di dalam jiwanya meletus seperti Chen Hao juga mulai mendapatkan beberapa kenangan milik Chen Hao, kenangan yang bukan milik bumi sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kenangan? Bagaimana seseorang bisa datang ke planet aneh ini? Kenangan yang diperolehnya. Tidak ada keraguan bahwa tubuh fisik yang dia kembangkan tidak tertidur dalam larutan nutrisi, tetapi mengalami pertumbuhan selama 12 tahun. Yuan tidak tahu sama sekali. Dunia seperti ini telah mengejutkan Li Yuan, belum lagi. Li Yuan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tubuh ini telah membentuk kesadaran mandiri, yaitu memiliki jiwa mandiri. Maksudnya itu apa? Artinya, langkah yang semula paling sederhana dan paling tidak berisiko akan menjadi langkah tersulit dan berbahaya. Namaku Chen Hao, apa yang ingin kamu lakukan? Silakan tinggalkan tubuhku. Chen Hao, tubuhmu. Aku, Li Yuan, telah bekerja sangat keras untuk menciptakan tubuh ini. Kamu bilang itu tubuhmu. Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang, aku adalah kamu ini aku, kamu diciptakan olehku, jangan mencoba melawan, kamu hanya memiliki kesadaran 12 tahun, kamu tidak dapat menghentikanku sama sekali, aku adalah penguasa tubuh ini. Omong kosong. Dasar monster, keluar dari tubuhku. Chen Hao meraung ngeri. Hahaha, aku, Li Yuan, telah mengejar keabadian sepanjang hidupku. Apakah aku tidak dapat bertahan hidup hanya karena kecelakaan ini? Pergilah ke neraka. Upaya dan pengejaran seumur hidupnya pasti tidak memuaskan apapun yang terjadi. Lalu bagaimana jika dia memiliki kesadaran mandiri dan membentuk jiwa mandiri? Dia tidak percaya bahwa dengan ingatannya selama puluhan tahun, dia tidak dapat menelan Chen Hao, yang hanya memiliki ingatan 12 tahun. Bum bum bum. Raungan yang menakutkan, seperti gunung yang runtuh, mulai meletus di benak Chen Hao dengan kata-kata Li Yuan mendorong sejumlah besar kenangan untuk menekan Chen Hao dengan gila-gilaan.
Badai perpaduan jiwa dan ingatan seperti bom yang meledak di benak Chen Hao. Tidak, tepatnya, meledak di benak mereka berdua. Baik Chen Hao maupun Li Yuan menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Rasa sakit itu sepertinya menghancurkan jiwa hingga berkeping-keping. Namun, Chen Hao dan Li Yuan sama-sama menanggungnya. Karena mereka semua punya obsesinya masing-masing. Kematian tidak mengerikan, tapi Chen Hao tidak boleh mati. Meskipun jiwanya sepertinya terkoyak, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang hebat di pikirannya dan gangguan informasi yang sangat besar. Dia berpegang teguh pada obsesi terakhir dan selalu menjaga dirinya tetap sadar, seperti yang pertama kali Tuan Xiao jatuh ke dalam ilusi kaligrafi dan lukisan, dia tidak akan membiarkan dirinya koma apapun yang terjadi. Menjadi koma mungkin berarti Anda tidak akan pernah bangun lagi. Ia sudah menjadi tumpuan orang tuanya, adik-adiknya, dan juga menjadi satu-satunya harapan dan rezeki rohani saat ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada dirinya, bagaimana keluarganya bisa menanggungnya? Menjadi pria yang kuat, melindungi keluarganya, membiarkan keluarganya menjalani kehidupan yang baik, dan tidak pernah dibuli oleh siapapun lagi adalah kegigihan dan obsesinya. Kini, ia telah berhasil mengambil langkah, bagaimana ia bisa bahagia di masa depan. Li Yuan sebelum datang, dibandingkan dengan Chen Hao, Li Yuan lebih tahu apa arti pertarungan antar jiwa ini. Li Yuan yang gila adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang mencapai puncak sains pada usia 30. Setelah merasa bahwa tubuhnya menua, dia mencurahkan seluruh upayanya untuk mengejar keabadian dan menggunakan sains untuk mengubah kebugaran fisiknya bertahun-tahun untuk mengumpulkan seni bela diri Tiongkok kuno yang dia kunjungi telah dipraktikkan secara ekstrim, tetapi dia menemukan bahwa tidak mungkin mencapai keabadian, dan kemudian mulai berlatih Taoisme. Namun yang lebih disesalkan adalah meskipun dia mengumpulkan banyak teknik Tao dari rerundewa kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok, dia penuh dengan metode teknologi tinggi. Bumi dengan radiasi seperti itu tidak lagi cocok untuk budidaya Taoisme. Namun Li Yuan tidak menyerah. Dia mulai menjelajahi laut dalam, berharap menemukan cara lain untuk mendapatkan keabadian. Untungnya dan secara kebetulan, dia menemukan sisa-sisa wanita yang telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini memberinya tubuh Chen Hao yang hampir sempurna dengan vitalitas sel yang luar biasa dalam arti sebenarnya, tetapi keabadian adalah hal yang pasti. Ribuan, 10.000 tahun atau bahkan lebih lama lagi mungkin terjadi. Sekarang pada langkah terakhir, bagaimana Li Yuan bisa menyerah? Justru karena obsesi masing-masing, keduanya mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang tidak manusiawi ini, terutama Chen Hao. Dibandingkan dengan Li Yuan yang sombong dan sombong, dia terlalu kekanak-kanakan. Jumlah ingatannya tidak bisa dibandingkan dengan Li Yuan sama sekali, jadi Chen Hao memiliki lebih banyak kenangan untuk digabungkan, yang berarti dia harus menanggung rasa sakit yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Chen Hao jatuh ke dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Di bawah kekuatan penuh Li Yuan untuk mendorong fusi memori, bahkan ketekunan Chen Hao mulai tak tertahankan, dan dia hampir pingsan lagi dan lagi. Namun, setiap kali dia akan kehilangan kesadaran, suara aneh seperti genderang senja atau bel pagi akan muncul jauh di dalam jiwanya, secara ajaib membangunkan pikirannya. Setelah bangun, dia akan menghilang tanpa suara, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Siklus ini berlangsung berkali-kali. Dalam situasi pasang surut, keunggulan absolut asli Li Yuan mulai miring. Secara bertahap, Chen Hao yang lemah berada di atas angin. Gemuruh. Seiring berjalannya waktu, Chen Hao mendapatkan lebih banyak kenangan. Ketika semua kenangan Li Yuan disajikan dalam pikirannya dan sepenuhnya terhubung bersama, suara gemuruh tiba-tiba muncul di benaknya, dalam sekejap, semua rasa sakit tiba-tiba menghilang. Yang menyertainya adalah semacam kegembiraan yang belum pernah dialami Chen Hao sebelumnya. Kegembiraan spiritual itu seperti kehidupan baru. Chen Hao dapat dengan jelas merasakan perubahan yang sangat misterius dan halus telah terjadi dalam pikirannya. Di saat yang sama, dia juga dengan jelas menyadari keberadaan seperti apa dia. Panggilan. Chen Hao tidak tahu bahwa pada saat ini, jauh di dalam jiwanya, sebuah suara begitu halus sehingga tidak dapat diperhatikan dan dia menghela nafas lega, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya, dan kemudian menghilang ke kedalaman yang paling dalam, bagian dari jiwa Chen Hao, dan tidak ada gerakan lagi. Li Yuan adalah aku Chen Hao. Dewa yang mengirim. Ternyata orang tuaku tidak pernah berbohong padaku. Memikirkan ayahnya yang cacat karena dia dan ibunya yang kelelahan bekerja siang malam, Chen Hao bergumam dalam hatinya dengan sendewa kepahitan di bibirnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan seperti apa dia. Seperti yang dikatakan Li Yuan, dia adalah Li Yuan,
dan Li Yuan adalah dia. Jika tidak terjadi kecelakaan, Chen Hao tidak akan ada sama sekali. Dan sekarang, dia menang. Kemenangan ini datang sehingga Chen Hao merasa sedikit bingung, karena dia sepenuhnya terintegrasi dengan Li Yuan saat ini. Dia tahu betul bahwa dia berada di ambang kehancuran berkali-kali, tetapi dia secara ajaib terbangun. Chen Hao sendiri sama sekali tidak menyadari suara gemuruh seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari. Chen Hao hanya bisa menggambarkan kemenangannya sebagai sebuah keberuntungan. Dia sepenuhnya menyatu dengan jiwa khusus Li Yuan, dan memperoleh dominasi. Li Yuan adalah dia, tapi dia adalah Chen Hao. Boom, boom. 1 jam kemudian, ketika bel merdu berbunyi, Chen Hao, yang tenggelam dalam ingatan yang mencerna, perlahan membuka matanya, dengan 2 sinar cahaya bersinar di matanya, melompat dari tempat tidur, dan mencuci dirinya sebentar asrama. Xiang Hao, kamu baik-baik saja. Saat kita kembali tadi malam, kamu sepertinya tertidur. Aku tidak bisa membangunkanmu. Ketika Chen Hao keluar dari asrama, Xiao Ling'er dan yang lainnya juga kebetulan keluar dari asrama, menatap Chen Hao yang tampak sedikit aneh dan berkata. Xiao Ling'er memandang Chen Hao di depannya dan merasa sepertinya ada perbedaan besar, tetapi Xiao Ling'er tidak tahu apa perbedaan spesifiknya. Singkatnya, itu sedikit berbeda, terutama milik Chen Hao mata, yang tampak seperti 2 lingkaran hitam di mata mereka dan tatapan kecil mereka membuat Ling'er kecil merasa seperti dia terjebak di dalamnya. Aku pasti menggunakan otakku secara berlebihan. Aku mengingat terlalu banyak kata kemarin. Aku mengalami sakit kepala yang parah. Aku bertarung 2 kali lagi. Aku sangat lelah. Aku baik-baik saja sekarang. Chen Hao, yang tidak pernah berbohong sebelumnya, sebenarnya membuka mulutnya dan berbicara secara alami. Setelah selesai berbicara, bahkan Chen Hao sendiri sedikit terkejut, dengan senyum tak berdaya di bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya bahkan setelah 2 jiwa bergabung, Chen Hao masih sangat terpengaruh oleh jiwa yang menyatu. Pengetahuan, visi, kebijaksanaan, pengalaman, dan bahkan karakternya secara alami banyak berubah. Sama seperti lingkungan sekitar saat ini, meski tidak berubah sama sekali, perasaan yang dibawanya pada Chen Hao telah berubah total. Xiao Ling'er, yang awalnya seumuran, terlihat seperti gadis kecil di mata Chen Hao. Xiang Hao, mengapa orang-orang itu mengganggumu? Pada saat ini, gadis lain bernama Xiao Xiangli memandang Chen Hao dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Aku tidak tahu. Sayangnya, kekuatanku terlalu lemah. Oke, ayo cepat pergi, jangan terlambat. Ekspresi Chen Hao tidak berubah sama sekali, dan dia sepertinya berkata dengan tenang. Tapi mata gelap itu bersinar secara tidak sengaja. Sebaiknya kamu berhati-hati. Dalam perjalanan pulang tadi malam, kami juga mendengar bahwa orang-orang itu sering menindas orang lain, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja ketika mereka menderita. Juga, Xiao Jihanlah yang menghasut mereka. Apakah kamu benar-benar ingin menantang Xiao Jihan dalam kompetisi antara murid luar keluarga Xiao dalam waktu setengah tahun? Kata Xiao Ling'er. Sekarang aku mengatakannya, tentu saja itu benar. Jangan khawatir tentang ini. Chen Hao menarik napas lembut dan berkata dengan suara yang dalam. Chen Hao, yang tadinya menahan diri, kini dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Saat dia mengatakan akan menantang Xiao Jihan, dia memang tidak berdaya dan tidak yakin sama sekali. Xiao Jihan adalah prajurit kelas 7 dan jauh lebih kuat darinya. Saat menghadapi Xiao Jichuan, Chen Hao hanya memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan, namun kekuatannya jauh lebih rendah. Kalau tidak, Xiao Jichuan tidak akan melingkarkan 1 tangan pun di lehernya dan membahayakannya. Dan Xiao Jichuan hanyalah prajurit kelas 2. Dibandingkan dengan Xiao Jihan, dia adalah prajurit kelas 5. Seberapa kuatkah Xiao Jihan? Terlebih lagi, saat melawan Xiao Jichuan, jika dia tidak menggunakan bagian memori yang mengalir ke dalam pikirannya untuk melancarkan serangan yang tajam dan efektif, saya khawatir Chen Hao akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang Chen Hao tidak perlu takut. Ada banyak hal yang awalnya tidak dapat dilihat atau dipahami oleh Chen Hao, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa Chen Hao jelas bukan seseorang yang bisa ditindas oleh badut seperti Xiao Jihan. Apa artinya keterampilan tingkat ke-7 rahasia keabadian diajarkan secara khusus oleh Tuan Xiao? Itu berarti betapa Tuan Xiao sangat mementingkan hal itu. Dan status Tuan Xiao dalam keluarga Xiao jelas sangat dihormati. Dengan ini saja, Xiao Jihan tidak bisa berbuat apa-apa pada dirinya sendiri. Tentu saja, Chen Hao tidak mengandalkan Tuan Xiao untuk mengancam Xiao Jihan. Hanya saja karena hubungan Tuan Xiao, dia tidak bisa dikeluarkan dari keluarga Xiao, dan itu sudah cukup.
Terlebih lagi, sekarang Chen Hao memiliki seni bela diri Tiongkok kuno yang dipraktikkan Li Yuan untuk mengejar keabadian. Dalam setengah tahun, dia menggunakan bakatnya untuk memberikan permainan penuh demi keunggulan kecepatan, dan kemudian berlatih keras dalam seni bela diri kuno yang kuat selama setengah tahun dengan kecepatan dan gerakannya yang cerdas, ditambah dengan ketahanan yang kuat dari tubuhnya yang sempurna, dia bahkan mampu mengalahkan petarung kelas 7. Bagaimana dengan samurai? Jika Anda tidak bersuara, itu akan menjadi blockbuster. Tinju besar adalah kata terakhir. Chen Hao ingin Xiao Jihan dan semua orang yang menindasnya tahu bahwa dia, Chen Hao, bukanlah kesemak lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. 20.